kebayang nggak sih gimana jadinya kalau sejarah yang kita tahu itu ternyata beda? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu skenario what if paling gede dalam sejarah. Gimana kalau Jerman yang menang Perang Dunia Kedua? Pertanyaan ini, wah, ini bukan sekedar imajinasi liar loh. Yuk kita coba bedah bareng-bareng kemungkinannya dan lihat seberapa jauh bedanya dunia kita sekarang kalau aja sejarah belok ke arah yang lain. Oke, kita mulai dari sejarah yang kita semua tahu. Yap, kita semua tahu. Akhirnya, Jerman dan sekutu-sekutunya kalah. Tapi, kemenangan sekutu itu sebetulnya nggak udah pasti dari awal loh. Sejarah itu tipis banget bedanya antara menang dan kalah. Jadi, pertanyaan kuncinya adalah, gimana kalau mereka nggak kalah? Nah, ternyata ada dua kesalahan krusial yang mereka buat. Jadi gini, menurut para ahli, ada dua titik di mana sejarah bisa berbelok. Kesalahan fatal pertama, nekat nyerang Uni Soviet. Mereka ngeremehin banget ganasnya musim dingin Rusia. Dan persiapannya, wah, kacau. Terus, kesalahan kedua, mereka nantangin perang sama Amerika Serikat. Ini sama aja kayak bangunin raksasa industri yang lagi tidur pules. Dua keputusan sombong inilah yang akhirnya jadi bumerang buat mereka. Untungnya banget buat kita semua ya, kesalahan-kesalahan itu beneran terjadi. Tapi, coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau dua kesalahan itu nggak pernah dibuat? Nah sekarang, ayo kita masuk ke realitas alternatif itu. Pertama-tama, kita lihat tatanan baru di Eropa. Pondasi dari tatanan baru ini adalah ideologi ras yang gila banget. Di puncak piramida ada orang Jerman murni. Di tingkat tengah ada orang-orang Eropa Barat. Dan di paling bawah, orang Yahudi, Slav, dan Roma. Mereka semua dianggap ras rendahan. Bahkan ada kelompok yang dianggap nggak layak hidup sama sekali, seperti kaum homoseksual dan para penyandang disabilitas. Ini dunia yang dibangun murni di atas kebencian. Dan rencana gila ini ada namanya General Plan OSS. Dengerin baik-baiknya, ini bukan cuma soal menaklukkan wilayah ya. Ini adalah cetak biru buat genosida, buat pembersihan etnis besar-besaran, dan perbudakan. Tujuannya? Buat ngosongin Eropa Timur dan Tengah supaya bisa diisi sama orang Jerman. Biar kebayang segila apa ideologi ini, obsesi mereka sama kemurnian itu udah kelewat batas. Sampai-sampai penyandang disabilitas yang keturunan Jerman murni pun bakal ikut dimusnahkan. Kenapa? Cuma buat menjaga ras Arya yang katanya sempurna. Ngeri kan? Oke, dari Eropa, sekarang kita lihat gambaran besarnya ya. Peta dunia bakal jadi beda banget. Di dunia alternatif ini, planet kita bakal dibagi-bagi kayak kue sama 3 kekuatan utama. Kekaisaran Jerman bakal menguasai seluruh benua Eropa. Terus, Kekaisaran Italia bakal ngambil alih Afrika Utara dan Mediterania. Dan terakhir, Kekaisaran Jepang, mereka bakal jadi penguasa di Asia Timur dan Pasifik. Terus, gimana nasib Amerika? Yah, negara itu bakal dipecah belah. 40% buat Jepang, 40% lagi buat Jerman. Sisanya cuma 20%. Jadi zona netral kecil yang kejepit di tengah-tengah. Bisa bayangin? Nah, sekarang kita bawa pulang ceritanya. Gimana nasib Indonesia kalau semua ini terjadi? Pastinya kita nggak akan merdeka. Kenyataannya, kita proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Tapi di skenario alternatif ini, penjajahan Jepang bakal lanjut terus. Logikanya simpel. Kalau poros menang, Jepang nggak bakal kalah. Kalau Jepang nggak kalah, ya nggak akan ada yang namanya proklamasi 17 Agustus 1945. Kehidupan kita sehari-hari bakal beda total. Di sekolah yang diajarin ya ideologi Jepang. Mungkin kita bakal lebih familiar sama huruf kanji daripada huruf Latin. Nama-nama kita juga bisa jadi diubah, mungkin jadi kayak Heri Hattori gitu. Dan yang paling parah, ekonomi kita, sumber daya alam kita bakal dikuras habis-habisan buat kepentingan Jepang. Romusha itu bukan lagi sementara, tapi jadi sistem permanen. Pokoknya, ini bakal jadi mimpi buruk yang nyata, sebuah kehidupan yang jauh banget dari kata merdeka. Tapi, untungnya ini semua cuma skenario gimana kalau yang nggak pernah jadi kenyataan. Kita bisa bernapas lega. Nah, setelah dengar semua ini, jadi penasaran kan? Kira-kira menurut kalian, apalagi yang bakal beda banget di dunia ini kalau Jerman menang perang? Coba deh pikirin.